Hai anak-anak, kita bertemu kembali dalam siaran Kenambai Umbai Belajar. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari materi yang baru, yaitu materi suhu. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu melalui kegiatan menyaksikan video pembelajaran dan literasi buku cetak, peserta didik dapat 1. Memahami pengertian suhu, 2. Memahami termometer sebagai pengukur suhu zat, 3. Mengenal berbagai jenis bahan pengisi termometer dan berbagai jenis termometer, serta yang keempat, mengkonversi skala termometer Celcius ke dalam skala termometer lainnya. Tentu kamu pernah merasakan demam. Ketika demam, kita akan meletakkan tangan di kening dan akan berkata, "Badanku panas," berarti suhunya tinggi. Apakah dengan memegang kening, kamu dapat menentukan derajat panasnya? Demikian pula ketika kita mencelupkan ujung jari tangan ke dalam air hangat. Ujung jari tangan kita terasa hangat. Sebaliknya, saat tangan kita memegang es, tangan kita akan terasa dingin. Berapakah ukuran panas air hangat dan dinginnya es? Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari, ukuran atau derajat panas atau dingin suatu benda kita kenal dengan istilah suhu atau temperatur. Anak-anak, tangan atau indera peraba kita tidak dapat mengukur suhu dengan akurat. Para ilmuwan telah menyelidiki dan menemukan suatu alat pengukur suhu dengan tepat dan bersifat standar, dalam arti dapat dipakai secara internasional, yang dinamakan termometer. Adapun bagian-bagian termometer, yaitu tabung gelas, pipa kapiler, skala suhu, zat cair, dan reservoir. Mari kita sama-sama melihat video tentang prinsip kerja termometer. Oke, ini alkohol diberi pewarna merah, mula-mula ketinggiannya berapa ini? Sekitar 14,5 ya. Oke, bagaimana jika kalau kita genggam bagian bawahnya? Anton genggam Pak. Oke, kita perhatikan efeknya. Dia akan terus naik, terus naik, terus naik. Anton hanya dengan menggenggam, menggunakan alkohol akan terus naik. Ya, terus naik. Jadi dengan panas tangan membuat alkoholnya memuai ya. Ada beberapa bahan yang dipakai sebagai pengisi termometer. Bahan pengisi termometer yang pertama adalah zat cair. Zat cair yang paling banyak digunakan untuk mengisi tabung termometer adalah raksa dan alkohol. Termometer yang menggunakan bahan zat cair diantaranya termometer klinis atau termometer demam, termometer dinding atau ruang, termometer maksimum minimum 6 Belani, dan termometer laboratorium.
Kita bahas yang pertama mulai dari termometer klinis. Suhu tubuh manusia tidak pernah lebih rendah dari 35 derajat Celcius dan tidak pernah lebih tinggi dari 42 derajat Celcius. Sehingga untuk mengukur suhu tubuh manusia diperlukan termometer yang sesuai dengan keadaan tersebut, yaitu termometer yang dibuat dengan skala suhu antara 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius. Yang kedua adalah termometer dinding atau ruang. Termometer ruang sering kita lihat di berbagai ruang, misalnya rumah sakit, ruang rawat inap pasien di rumah sakit. Yang ketiga, termometer maksimum minimum Six Bellani. Termometer ini khusus karena hanya digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah di suatu tempat. Skala ukurnya antara min 20 sampai 50 derajat Celcius. Yang keempat, termometer laboratorium. Dalam praktik untuk mengukur suhu zat pada berbagai percobaan di laboratorium, anak-anak tentu sering menggunakan termometer. Misalnya untuk mengukur suhu air dalam termos. Zat pengisi termometer yang kedua adalah zat padat. Termometer menggunakan zat padat. Yang pertama, termometer bimetal. Menggunakan logam sebagai bahan untuk menunjukkan adanya perubahan suhu dengan prinsip akan memuai saat dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Yang kedua, termometer hambatan. Digunakan di industri untuk mengukur suhu di atas 1000 derajat Celcius. Cara kerja termometer ini adalah dengan menyentuh kawat penghantar ke sasaran. Misalnya lelehan besi yang panas pada pengolahan besi atau baja. Panas tersebut direspon oleh penerima atau hambatan, kemudian energi listrik yang bersangkutan diubah menjadi energi gerak yang dapat menunjukkan angka tertentu pada skala suhu. Yang ketiga, termokopel. Pemuaian yang berbeda antar dua logam yang kedua ujungnya disentuhkan akan menghasilkan gaya gerak lurus atau GGL. Perbedaan pemuaian antar dua logam yang kedua ujungnya disentuhkan dimanfaatkan pada termokopel. Besar GGL ini yang dimanfaatkan oleh termokopel untuk menunjukkan suhu. Bahan pengisi termometer yang berikut adalah gas. Termometer gas biasanya terdapat di laboratorium untuk kegunaan penelitian. Selain itu juga banyak dipakai dalam kegiatan industri, misalnya di pabrik-pabrik farmasi dan pabrik-pabrik yang sering berhubungan dengan gas dalam produksi. Jika sejumlah gas dipanaskan dan volumenya dijaga tetap, tekanannya akan bertambah. Sifat termometrik ini dimanfaatkan untuk mengukur suhu pada termometer gas. Bahan pengisi termometer atau yang kita kenal yang lainnya adalah termometer optis. Termometer optis yang pertama adalah pirometer. Pirometer bekerja dengan mengukur intensitas radiasi yang dipancarkan oleh benda yang sangat panas, misalnya pada tingkat lebur baja, kira-kira 500 sampai 3000 derajat Celcius. Cara penggunaan pirometer adalah dengan mengarahkan pirometer ke lubang tungku.
Kemudian rostat diputar sampai filamen lampu mulai menyala dan warna nyala filamen yang sama dengan warna tungku yang berisi logam yang sedang dilebur. Nah, anak-anak, suhu tungku sesuai dengan suhu yang ditunjukkan oleh ammeter pada pirometer yang sudah dikalibrasi terlebih dahulu ke dalam derajat Celcius. Yang kedua adalah termometer inframerah. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak lebih sering melihat termometer inframerah digunakan untuk mengukur suhu tubuh. Nah, anak-anak, cara menggunakannya adalah menekan tombol sampai menunjukkan angka tertinggi sambil mengarahkan sinar inframerah ke sasaran yang dituju. Misalnya, seperti pada besi yang masih membara di pabrik pengolahan besi atau baja, atau diarahkan pada kulit kita. Sinar yang diarahkan ke logam atau kulit kita akan memantul dan pantulan tersebut direspon oleh sensor penerima hingga termometer inframerah menunjukkan angkanya. Adapun skala suhu yang kita kenal yaitu skala Celcius, skala Reaumur, skala Fahrenheit, dan skala Kelvin. Nah, anak-anak, di sini Ibu minta perhatian anak-anak untuk melihat keempat skala dari 4 termometer yang berbeda, yaitu termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Untuk termometer Celcius kita sebut skalanya derajat Celcius. Untuk termometer Reaumur kita sebut skalanya derajat Reaumur. Untuk termometer Fahrenheit kita sebut skalanya derajat Fahrenheit. Dan untuk termometer Kelvin kita sebut skalanya Kelvin. Sekarang anak-anak perhatikan, kita mulai dari titik beku dan titik didih dari masing-masing termometer. Untuk titik beku air pada termometer Celcius sama dengan 0 derajat Celcius. Sedangkan titik didihnya 100 derajat Celcius. Titik beku untuk Reaumur 0 derajat Reaumur dan titik didihnya 80 derajat Reaumur. Untuk Fahrenheit titik beku 32 derajat sedangkan titik didih 212 derajat Fahrenheit. Untuk Kelvin 273 Kelvin dan titik didihnya 373 Kelvin. Selanjutnya anak-anak kita akan membuat rentang. Untuk termometer Celcius kita mulai dari rentang 0 sampai dengan 100, berarti rentangnya ada 100. Kemudian untuk Reaumur dari 0 sampai 80, artinya rentangnya 80. Kemudian untuk Fahrenheit rentangnya dari 32 sampai 212, maka rentangnya adalah 180. Dan untuk Kelvin dari 273 hingga 373, rentangnya adalah 100. Jadi dapat ditulis untuk Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin 100 banding 80 banding 180 banding 100. Nah anak-anak, untuk rentang ini akan kita bagi dengan salah satu bilangan sehingga kita mendapatkan angka yang habis dibagi oleh semua bilangan pada rentang tersebut. Dalam hal ini kita akan bagi dengan angka 20. Maka kita sama-sama menghitung 100 bagi 20 hasilnya 5, 80 bagi 20 hasilnya 4, 180 bagi 20 hasilnya 9, dan 100 bagi 20 hasilnya 5. Sehingga diperoleh perbandingan skala 5 banding 4 banding 9 banding 5. Atau dapat kita sebut 5495. 5 untuk Celcius, 4 untuk Reaumur, 9 untuk Fahrenheit, dan 5 lagi untuk Kelvin. Jadi Bu Guru ulangi, skala perbandingan untuk termometer atau derajat Celcius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin adalah
5:4:9:5. Nah, anak-anak, perbandingan skala ini harus anak-anak pahami dan mengerti dengan baik sehingga anak-anak dapat menyelesaikan setiap soal pada materi suhu. Di sini dapat anak-anak lihat untuk dapat kita mengkonversi dari tiap skala. Ada rumus yang dapat anak-anak lihat dalam tabel berikut. Dari Celsius ke Reaumur maka kita bagi 4/5 dikali Celsius. Fahrenheit 9 dibagi 5 kali Celsius tambah 32 Kelvin Celsius tambah 273. Jika dari Reaumur ke Celsius maka 5 dibagi 4 dikali Reaumur. Kemudian jika ke Fahrenheit maka 9 dibagi 4 kali Reaumur tambah 32. Kemudian ke Kelvin 5 bagi 4 dikali Reaumur ditambah 273. Sedangkan untuk Fahrenheit 5 bagi 9 kali Fahrenheit kurang 32. Dari Fahrenheit ke Reaumur 4 dibagi 9 dikali Fahrenheit kurang 32. Kelvin ke Celsius, Kelvin kurang 273. Sedangkan Kelvin ke Reaumur adalah 4 dibagi 5 dikali Kelvin kurang 273. Mungkin anak-anak akan bertanya mengapa dari Celsius ke Fahrenheit kita tambahkan dengan 32, sedangkan Reaumur ke Fahrenheit juga ditambahkan 32, Fahrenheit ke Celsius dikurangi 32, Fahrenheit ke Reaumur dikurangi 32, begitu juga dengan Kelvin. Nah, anak-anak perhatikan dengan baik bahwa skala terkecil atau skala titik beku pada termometer Celsius dan Reaumur sama nilainya yaitu 0. Sedangkan untuk Fahrenheit 32, Kelvin 273. Sehingga dari Celsius ke Kelvin kita harus tambahkan 273, sedangkan dari Kelvin ke Celsius kita kurangi 273. Begitu juga dari Celsius ke Fahrenheit kita tambahkan dengan 32, sedangkan dari Fahrenheit ke Celsius kita kurangi dengan 32. Begitu juga dari Reaumur ke Fahrenheit ditambahkan 32, dari Fahrenheit ke Reaumur dikurangi 32. Nah, anak-anak, di sini Ibu Guru buatkan sebuah rumus sederhana, yaitu derajat ditanya sama dengan skala ditanya dibagi skala diketahui dikali derajat diketahui. Untuk derajat Fahrenheit, karena ada tambah 32 dan kurang 32, maka penyelesaiannya jika ditambahkan 32 maka kalian kalikan dulu lalu tambahkan. Sedangkan jika dikurangi 32 maka kurangkan dulu lalu kalikan. Nah, rumus ini sangat sederhana untuk diaplikasi. Nah, untuk lebih jelas, mari kita kerjakan soal berikut. Edo mengukur suhu air dengan termometer skala Celsius dan menunjukkan angka 50 derajat Celsius. Berapa skala tersebut jika dinyatakan dalam A. Skala Reaumur, B. Skala Fahrenheit, dan C. Skala Kelvin. Nah, anak-anak, untuk penyelesaian di sini Bu Guru minta kalian tulis tahap-tahap dalam penyelesaian. Kita mulai dengan diketahui, ditanya, dan jawab. Dimulai dengan rumus dan mulai penyelesaiannya. Nah, anak-anak, di sini anak-anak akan dinilai untuk keterampilan proses berpikir IPA. Sehingga anak-anak setiap mengerjakan soal harus mengikuti langkahnya. Terutama untuk menuliskan diketahui sangat penting karena melalui penulisan diketahui kita akan mengetahui rumus apa yang nantinya akan kita pakai. Nah, untuk soal ini diketahui skalanya 50 derajat Celsius. Yang ditanya adalah berapa derajat Reaumur, derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Untuk jawab, kita tulis sesuai rumus yang sederhana tadi,
yaitu derajat Reaumur sama dengan skala yang ditanya. Karena yang ditanya Reaumur, maka skalanya 4 dibanding skala yang diketahui adalah Celsius, yaitu 5. Kemudian dikalikan dengan yang diketahui 50 derajat Celsius. Maka dapat kita kalikan langsung 50 bagi 5, 10, maka 4 kali 10 sama dengan 20 derajat Reaumur. Nah, begitu juga 50 derajat Celsius sama dengan berapa Fahrenheit. Maka kita tulis 9 bagi 5. 9 adalah skala yang ditanya dan 5 adalah skala yang diketahui. Dikali 50 derajat Celsius yaitu derajat diketahui. Karena dari Celsius ke Fahrenheit maka kita tambahkan dengan 32. Anak-anak ingat catatan bahwa jika ditambahkan maka kalikan dulu lalu tambahkan. Nah, kita langsung saja hitung 50 bagi 5, 10 sehingga diperoleh 9 kali 10 tambah 32. Hasilnya adalah 122 derajat Fahrenheit. Sedangkan untuk Kelvin kita tulis skala ditanya 5 dibagi dengan skala diketahui 5 dikali 50 derajat Celsius ditambah 273. Nah, anak-anak karena 5 bagi 5 sama dengan 1, maka dapat langsung kita tulis 50 tambah 273, hasilnya adalah 323 Kelvin. Contoh soal yang berikut yaitu sebuah termometer X, titik bekunya 40 derajat X, dan titik didih air 240 derajat X. Bila sebuah benda diukur dengan termometer Celsius suhunya 25 derajat Celsius, maka diukur dengan termometer X suhunya berapa? Penyelesaiannya diketahui titik beku X sama dengan 40 derajat X, titik didih X sama dengan 240 derajat X, sedangkan termometer Celsius yaitu 25 derajat Celsius. Yang ditanya 25 derajat Celsius sama dengan berapa derajat X? Jawabnya, pertama-tama anak-anak harus membuat dulu skala perbandingan antara termometer Celsius dan termometer X. Karena termometer X titik bekunya 40 dan titik didihnya 240, maka rentangnya 200. Jika kita bagikan dengan angka 20 maka akan diperoleh skala untuk X itu 10 dan skala untuk Celsius seperti yang sudah anak-anak ketahui adalah 5. Sehingga skala perbandingan untuk termometer X dan Celsius adalah 10 dibagi 5. Sekarang kita kerjakan, kita menggunakan cara yang pertama, yaitu derajat X sama dengan skala yang ditanya yaitu 10 dibagi skala diketahui 5 dikali derajat diketahui 25 ditambahkan dengan 40 karena dari 0 ke 40 Celsius ke X. Maka akan diperoleh hasilnya adalah 90 derajat X. Nah, anak-anak ada cara kedua yang dapat anak-anak ikuti juga sesuai cara yang di buku, yaitu TX kurang XB bagi XA kurang XB sama dengan TX kurang CB bagi CA kurang CB. Kemudian TX kurang 40 dibagi dengan 240 kurang 40 sama dengan 25 kurang 0 dibagi dengan 100 kurang 0. Selanjutnya TX kurang 40 bagi 200 sama dengan 25 bagi 100, kita kali silang. 100 dikali TX kurang 40 sama dengan 200 dikali 25, diperoleh hasil 100 TX kurang 4000 sama dengan 5000. Kita bagi semua dengan angka 100 maka diperoleh TX kurang 40 sama dengan 50. TX sama dengan 50 kurang min 40, maka TX adalah 90 derajat X. Nah, anak-anak, dari cara pertama dan cara kedua memperoleh hasil yang sama yaitu 90 derajat X. Sekarang dari anak-anak lebih memilih cara yang pertama atau cara kedua.
Untuk lebih jelas, Bu Guru minta anak-anak mengerjakan latihan soal berikut. Jika termometer Celcius menunjukkan angka 80 ketika dimasukkan ke dalam air panas, termometer Reaumur, Fahrenheit, Kelvin akan menunjukkan angka berapa? Mari kita kerjakan bersama-sama. Untuk penyelesaian, diketahui suhu 80 derajat Celcius, ditanya berapa derajat Reaumur, berapa derajat Fahrenheit, dan Kelvin. Jawab, derajat Reaumur sama dengan 4 bagi 5 kali 80, dapat dihitung langsung bahwa diperoleh 4 kali 16 sama dengan 64 derajat Reaumur. Derajat Fahrenheit 9/5 kali 80 derajat Fahrenheit tambah 32 dapat dikali silang, hasilnya 9 kali 16 tambah 30 sama dengan 176 derajat Fahrenheit. Dan Kelvin sama dengan 80 tambah 273 diperoleh hasil 353 Kelvin. Sehingga 80 derajat Celcius sama dengan 60 derajat Reaumur, sama dengan 176 derajat Fahrenheit, dan sama dengan 353 Kelvin. Demikian pembelajaran kita tentang materi suhu. Sebagai kesimpulan, suhu adalah ukuran atau derajat panas atau dinginnya suatu benda. Yang kedua, bahan pengisi termometer yaitu padat, cair, gas, dan inframerah. Dan kesimpulan yang ketiga adalah skala termometer yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ibu Guru harap apa yang sudah kita pelajari menjadi berguna dan bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Kita berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita akan mempelajari tentang pemuaian. Untuk pendalaman materi, Ibu Guru akan berikan 2 tugas untuk anak-anak kerjakan di rumah. Kita berjumpa lagi pada video selanjutnya. Salam literasi.